Saudara-saudari terkasih, salam jumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia edisi tanggal 19 Desember 2021, Minggu Advent yang keempat. Bacaan Injil pada hari Minggu Advent yang keempat hari ini menampilkan kisah kunjungan Maria ke daerah pegunungan ke tempat Elisabet saudarinya. Kunjungan ini memiliki arti penting sebab kedua perempuan ini sedang mengandung secara ajaib. Elisabet mengandung pada masa tuanya, sedangkan Maria mengandung sebelum bersuami. Namun keduanya dipilih Tuhan untuk sebuah karya keselamatan. Perjumpaan ini sungguh memberi sukacita, sungguh sebuah perjumpaan yang sangat menarik. Bukan hanya karena Elisabet lalu bersorak girang dan memuji Maria, tetapi ini adalah perjumpaan dua orang yang berbagi sukacita. Keduanya adalah manusia yang mengamali misteri ilahi, dan sejatinya mereka pun tidak tahu akan bagaimana nasib mereka ke dalam pusaran misteri itu. Tetapi saudaraku yang terkasih, kedua perempuan yang senasib ini saling berbagi kekuatan, saling meneguhkan dalam iman bahwa apa yang mereka alami sungguh-sungguh karya indah Allah, sebagaimana dikatakan Elisabet, berbahagialah ia yang telah percaya. Saudara dan saudariku terkasih, Maria dan Elisabet adalah dua perempuan yang tidak pernah dipandang akan menjadi pembawa perubahan bagi dunia ini. Elisabet adalah seorang perempuan yang sudah lanjut usia, sedangkan dan mandul. Sementara Maria adalah seorang perawan sederhana dari sebuah desa yang jauh dari pusat kekuasaan. Mereka hanya akan menjadi bagian dari masyarakat biasa. Namun apa yang di mata dunia itu dianggap biasa-biasa saja, ternyata mereka dipilih oleh Allah untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya. Elisabet melahirkan Yohanes yang berperan penting mempersiapkan kedatangan Tuhan. Maria melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Ternyata mereka adalah para wanita yang revolusioner karena membawa pembaharuan bagi dunia ini. Saudara, sungguh ajaib karya Tuhan itu, dan keajaiban ini dapat terjadi selain karena kebaikan Allah, tetapi juga karena iman dan pihak manusia. Lukas menggarisbawahi peran iman itu, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudaraku terkasih, ada dua hal yang dapat kita pelajari dan kita renungkan dalam kisah Injil pada hari ini, yaitu yang pertama, soal mengunjungi. Peristiwa kunjungan Maria kepada Elisabet menegaskan pentingnya perjumpaan untuk meneguhkan yang diterima setiap pribadi dari Allah sendiri. Kegembiraan dan kesedihan perlu dibagikan, sebab sukacita yang dibagikan akan digandakan, sedangkan kesedihan yang diseringkan akan diringankan. Yang kedua adalah memuliakan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Maria dan Elisabet ketika bertemu memberikan standar tertentu untuk menentukan kualitas perjumpaan mereka. Jika perjumpaan kita lebih sering diisi dengan gosip-gosip dan menjelekkan sesama, tetapi perjumpaan Maria dan Elisabet digunakan hanya untuk memuliakan Allah dan meneguhkan persaudaraan. Kunjungan Maria kepada Elisabet sungguh-sungguh memberikan sukacita dan kegembiraan yang benar, yang bukan hanya dialami oleh Elisabet, saudara Maria, tetapi juga anak yang berada di dalam kandungan Elisabet. Kehadiran Yesus yang dibawa oleh Maria dalam rahimnya sungguh-sungguh membawa damai dan sukacita serta peneguhan bagi Elisabet dan anak yang berada di dalam kandungannya. Saudaraku yang terkasih, pengalaman iman Maria dan Elisabet itu
mengingatkan kita mengenai apa yang paling penting dalam perayaan Natal itu. Kita akan menyambut kelahiran Yesus dan melihatnya di palungan. Pertanyaannya, apakah kehadirannya itu akan membuat kita makin beriman dan menggerakkan kita juga untuk mau berbagi sukacita bagi sesama? Semoga kelahiran Yesus yang akan kita rayakan dalam pesta Natal nanti sungguh-sungguh membawa damai dan sukacita bagi hidup kita, dan mendorong kita juga untuk senantiasa setia berbagi sukacita dan kegembiraan bagi sesama kita, khususnya bagi mereka yang miskin, putus asa, dan kehilangan pengharapan akibat virus COVID-19 yang sedang melanda dunia dewasa ini. Semoga kita dapat menjadi sahabat yang terbaik bagi mereka, mencintai, mengasihi, dan menolong mereka dengan ketulusan, sehingga Natal yang akan kita rayakan nanti sungguh-sungguh membawa damai, sukacita, dan kegembiraan bagi diri kita, keluarga kita, komunitas kita, dan terutama mereka yang berkesusahan. Menjelang Hari Raya Natal yang sudah semakin mendekat, marilah kita mempersiapkan hati kita agar dapat menjadi pewarta-pewarta sukacita dan damai yang sejati bagi sesama, serta taat melaksanakan kehendak Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.